2 tambah 2 ya sama dengan 3. Misalkan secara matematisnya itu aib itu. Kenapa kok bisa begitu? Enggak mungkin. Jangan meyakini seperti itu karena rumusan logikanya bukan seperti itu. Bagaimana membuktikan adanya hal gaib ya, secara ilmiah ya. Bagaimana membuktikan adanya hal gaib seperti malaikat, jin dan lain-lain. Itu bagaimana secara ilmiahnya? Bisa enggak ya kita memakai rumusan ya, rumusan ilmiahnya untuk ya membuktikan adanya alam gaib tersebut. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, sesungguhnya masalah gaib tersebut seperti adanya malaikat, adanya jin, ya, kemudian adanya juga surga, neraka, ya, adanya hari akhirat, itu adalah perkara gaib yang masuk dalam masalah iman kita, masuk dalam masalah rukun iman. Kalau kita lihat, hampir semua rukun iman itu adalah perkara yang gaib semuanya, semua perkara gaib. Karena dia gaiblah, makanya kita disuruh untuk beriman kepada Allah, membenarkannya. Kalau seandainya kita mampu melihat dan membuktikan langsung, ya, membuktikan langsung, itu tidak perlu untuk beriman dan nggak perlu untuk diajarkan. Kenapa? Nggak diajarkan, nggak disuruh beriman pun bisa dapat sendiri nantinya. Bisa dapat sendiri nantinya. Nggak perlu kepada iman itu sendiri. Karena iman itu adalah membenarkan sesuatu dengan sebenar-benarnya sebelum sesuatu itu bisa kita alami. Berarti kita perlu untuk mempercayainya. Maka dalam kehidupan hari-hari saja kita mendapatkan banyak hal, banyak perkara kita harus mempercayai walaupun kita belum mendapatkannya, belum melihatnya, supaya kita bisa hidup seperti itu ya. Kita dapat kabar di jalan bahwa jalan longsor, jangan lewat sini. Hanya dapat kabar, kita meyakini bahwa yang kasih tahu ini nampaknya dia jujur. Kita siap untuk balik kan? Siap untuk balik. Siap. Kenapa? Meyakini bahwa betul jalan itu longsor. Jadinya kita tidak jadi pergi misalkan. Itu kan bagi kita saat itu gaib dan kita tidak memverifikasinya lagi. Udah, kita balik. Itu banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita. Maka bukanlah sesuatu yang aib kalau seandainya ada sesuatu yang kita yakini dalam hidup itu tidak bisa terverifikasi secara ilmiah. Itu bukanlah sesuatu yang gaib. Kita berangkat perjalanan kita dengan pesawat ya. Katanya pesawat ini menuju ke Jakarta misalkan, atau mau berangkat ke Melbourne misalkan, belum pernah pergi kita, cuma bermodalkan tiket saja, bertuliskan ini pintu masuk ini, pesawat ini menuju Melbourne. Ya kita belum tahu lagi apakah betul ini sampai ke Melbourne pesawat ini atau tidak. Tapi yakini saja kalau pesawat ini sampai ke Melbourne, maka duduk saja. Karena modal saya meyakini betul, padahal kan belum sampai lagi ke Melbourne. Dan saya tidak bisa membuktikan melihat ini sampai dia turun di Melbourne baru saya naik. Enggak. Tapi sebelum itu kejadian, saya harus meyakini dulu betul pesawat ini berangkat ke sana. Nah, baru saya akan mau naik pesawat tersebut. Nah, begitu. Dalam kehidupan hari-hari kita perlu mempercayainya sebelum terjadi sesuatu. Dan itu bukan aib. Nah, begini pula dalam permasalahan ini kami ingin sampaikan bahwa perkara masalah malaikat, masalah jin ya, dan hari akhirat itu adalah sesuatu yang tidak bisa diverifikasi secara saintifik. Saintifik artinya apa? Sesuatu yang bisa dipakai rumusan alam. Tidak bisa. Karena apa? Karena malaikat, jin itu bukan bagian daripada alam kita. Alam manusia, alam yang sifatnya adalah yang bisa dilihat dengan mata dan bisa diinderakan, tidak bisa. Maka dia tidak berlaku ruang dan waktu seperti berlakunya bagi kita. Enggak. Ruang bagi malaikat, ruang bagi manusia itu berbeda. Maka kita tidak bisa menerapkan standar ukuran sains
yang kita pakai dengan pengetahuan indera kita, kita pakai kepada malaikat. Enggak bisa. Salah kedua, ya. Kedudukannya berbeda. Alat ukur yang kita pakai dalam sains kita, dalam ilmi, menurut kita ilmiah, saintifik menurut kita, itu enggak berlaku pada malaikat. Setiap itu ada standar dan ukurannya tersendiri. Oleh sebab itu, jadi Ustaz, berarti masalah gaib itu masalah tidak saintifik. Saintifik dalam artian diverifikasi secara secara indera tidak bisa. Itu tidak bisa, ya, kecuali ada kekhususan seperti Nabi Muhammad SAW yang beliau diberikan kekhususan bisa melihat langsung malaikat. Sedangkan kita yang biasa ini tidak bisa. Nah, lalu dari mana juga kita beriman itu? Ya. Walau dia tidak bisa diverifikasi secara saintifik, tapi dia bisa diimani secara logis. Nah, ini dia. Tidak semua yang masuk dalam logika itu harus sifatnya saintifik, tidak begitu. Nah, jadi beriman kita kepada malaikat itu ilmiah, betul, sesuai dengan logika. Itu yang ingin kami sampaikan. Jadi tidak bertentangan dengan logika, tidak. Dari mana sumbernya? Adalah kita beriman dengan malaikat, dengan jin, dan dengan hari akhirat, surga dan neraka, sesuatu yang gaib. Karena benarnya Al-Quran dan benarnya kedatangan Nabi Muhammad SAW. Karena bisa diverifikasi kebenaran Al-Quran, bisa diverifikasi kebenaran Nabi Muhammad. Karena saya meyakini kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad yang bisa diverifikasi dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, inilah kemudian yang menjadikan apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad, apa yang dikabarkan oleh Al-Quran, maka mesti benar adanya. Banyak kabar-kabar yang diberitakan di dalam Al-Quran terjadi betul adanya di dalam sejarah. Contoh, Ghulibatir Rum, bahwa Romawi sebelum dikalahkan oleh bahwa ketika Romawi dikalahkan oleh Persia, lalu kemudian Allah mengabarkan bahwa dalam beberapa tahun kemudian Romawi akan mengalahkan orang Persia itu. Itu ada dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rum, ya, surat Rum, bahkan ya, surat Romawi. Ada surat Romawi dalam Al-Quran, ya. Jadi dikabarkan betul fakta ini dalam sejarah, sebelum kejadian sudah dikasih tahu oleh Al-Quran. Terjadi betul adanya. Begitu juga Al-Quran mengabarkan akan adanya hari akhirat. Kalau yang sudah dikabarkan itu bisa diverifikasi sebahagian beritanya benar, maka tentang hari akhirat juga kami meyakini benar adanya, bahwa akan terjadi. Maka logis, disinilah logisnya. Jadi walaupun malaikat tidak bisa diverifikasi secara rumusan sains, tidak ada masalah. Tapi dia sangat logis adanya. Kenapa? Dikabarkan oleh Al-Quran yang terbukti benar, dan dikabarkan oleh Nabi SAW yang terbukti Nabi itu adalah Nabi Muhammad, adalah seorang Nabi diutus oleh Allah, terbukti adanya. Atas dasar itulah hubungan antara iman kita kepada Al-Quran dengan Nabi Muhammad itu berkaitan erat dengan hubungan iman kita kepada jin, kepada adanya malaikat dan adanya jin tersebut. Nah, begitu. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau ada yang nanya sama kita bahwa yang gaib yang kalian percaya itu kan nggak bisa diverifikasi, nggak bisa dibuktikan secara saintifik. Enggak semua yang kita percayai itu bisa dibuktikan secara saintifik, dibuktikan secara nyata langsung. Enggak bisa, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi atas dasar itu bukanlah aib meyakini sesuatu. Yang aib itu adalah meyakini sesuatu yang tidak logis. Itu yang aib. Itu yang aib, ya. 2 tambah 2, ya, sama dengan 3. Misalkan secara matematisnya itu aib itu. Kenapa kok bisa begitu? Enggak mungkin. Jangan meyakini seperti itu karena rumusan logikanya bukan seperti itu. Begitu yang aibnya. Ya, 3 itu sama dengan 1, ya. Tidak, ya, tidak sama. 3 adalah 1, ya. Contoh misalkan, enggak bisa diyakini entitas yang 3 tapi itu 1.
Ada entitas yang berbeda-beda, 3, tapi diyakini itu sebagai satu. Itu enggak logis. Nah, ini yang aib. Nah, begitu paling kurang.